Tanah Abang sepi pengunjung nih, pasti gara-gara banyak orang live di TikTok nih, pasti banyak orang dagang online, makanya orang udah nggak mau ke offline lagi. Rame di sosial media, orang-orang meributkan soal Tanah Abang yang sepi pengunjung. Apa sih penyebabnya Tanah Abang sepi pengunjung? Apakah penjualan secara online dan live di TikTok atau di e-commerce lainnya mempengaruhi untuk penjualan di Tanah Abang atau orang-orang untuk mengunjungi Tanah Abang? Sedikit solusi yang bisa saya kasih tahu buat teman-teman yang berjualan offline di Tanah Abang maupun penjualan offline lainnya yang barangkali saat ini mengalami sepi pengunjung atau sepi orderan ya. Jadi teman-teman bisa coba sedikit solusi yang saya informasikan kepada teman-teman. Jadi ketika pengunjung di toko Anda sepi, ada hal-hal yang harus Anda lakukan. Salah satunya, bila menurut Anda jualan di online atau di TikTok itu lebih ramai, kenapa Anda tidak jualan online juga? Selain Anda berjualan secara offline, Anda juga berjualan secara online. Upload produk ke e-commerce, bisa di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, ya, banyak yang lainnya. Upload juga produk-produk yang Anda jual di sana. Kalau kalian lihat di TikTok Live itu banyak afiliator atau penjual-penjual di TikTok Shop yang live yang menampilkan di layar omset mereka udah sekian M, ya kan? Banyak kan yang seperti itu yang waktu live di TikTok ditampilkan omsetnya udah 1M, 2M. Misalkan 1 jam atau 2 jam udah berapa ratus juta omsetnya. Pasti teman-teman yang jualan offline ingin seperti itu. Kenapa Anda juga tidak mencoba untuk live juga di TikTok? Ya, live juga dong di TikTok Shop ya. Jualan juga, orderan Anda juga pasti akan datang ya, pasti akan datang. Yang penting Anda rajin. Jadi sedikit solusi, kita ini harus mengikuti perkembangan zaman. Saya akan bagikan pengalaman saya pada saat e-commerce itu baru ada di Indonesia, kisaran 10 atau 12 tahun yang lalu. Saya memiliki toko offline. Dan ketika e-commerce datang seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee waktu itu, saya belajar bagaimana sih cara untuk berjualan online di e-commerce ini, bagaimana cara nguploadnya, sistem keuangannya bagaimana, pembayarannya seperti apa, saya pelajari. Dan apa yang terjadi, ternyata penjualan di online itu sangat-sangat signifikan. Jadi kalau saya bandingkan penjualan saya di toko saya yang offline dan online, itu jauh banget. Di online itu lebih banyak. Jadi waktu itu ada pengiriman secara GoSend, itu Gojek datang ke toko saya itu beberapa orang untuk mengambil paket, dan JNE pun waktu itu masih pakai JNE ya. Banyak saya setorkan sekarung 2 karung ke mereka ya untuk paket-paket untuk dikirimkan ya. Jadi dibandingkan toko offline sepi malahan ya. Jadi saya tuh masa bodoh waktu itu, toko offline saya sepi nggak apa-apa. Walaupun mesti bayar sewa ya, nggak apa-apa. Yang penting toko online saya ini jalan dan berjalan dengan lancar. Dan banyak hal yang misalkan Anda yang saat ini berjualan di offline dan ingin atau baru ingin memulai berjualan online, Anda harus belajar terlebih dahulu. Bukan sekedar asal upload ya. Anda harus tahu bahwa di online pun, kalau di offline kan kita harus bayar sewa nih kalau kita nyewa ya. Kalau di online pun sebenarnya sama nih teman-teman ya.
ada persentase-persentase yang harus kita dipotongkan. Ya, misalkan setiap penjualan kita dipotong 5% atau 8% buat e-commerce-nya. Ya, tapi nggak apa-apa, ya. Kan semuanya ada perhitungannya. Jadi laku berapa, modal berapa, cuan berapa, itu semua ada perhitungan. Ya, jadi jangan asal upload juga, ya. Itu harus yang namanya belajar. Jadi pedagang offline semuanya, kita tuh harus mengikuti perkembangan zaman, ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi zaman tuh kemana, kita harus ikuti. Kalau kita tidak ikuti, kita akan ketinggalan. Ya seperti ini, sepi, ya, penjualan offline sepi, ya. Jadi kenapa bisa sepi? Kalau dibilang banyak pedagang online atau live, ya, salah satu penyebabnya menurut saya iya, salah satunya iya. Karena orang kalau melihat live, jualan live ya di Shopee, Tokopedia maupun TikTok Shop, orang bisa melihat barangnya. Misalkan baju atau kaos, orang bisa lihat sepil dong etalase nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi si penjual bisa kasih lihat di layar, begini loh kaosnya, ya, begini loh botol minumnya, produk-produknya, tanpa harus mereka datang langsung ke toko offline. Kalau datang langsung ke toko offline, mungkin mereka tidak mempunyai kendaraan, mereka harus menaiki kendaraan umum, mesti ongkos lagi, bensin, dan sebagainya. Sedangkan kalau di online, mereka tinggal check out aja, atau bisa COD juga sekarang, tanpa harus panas-panasan. Ya, seperti kita ketahui, saat ini musim panas, panas banget di luar sana, ya. Jadi orang malas keluar lah, jadi online aja. Nah, jadi itu salah satu penyebab menurut saya, teman-teman offline harus belajar adaptasi mengikuti teknologi yang berkembang saat ini. Bila teman-teman coba untuk adaptasi, ya, rajin live. Untuk live, ya, untuk live ini jangan patah semangat karena nggak gampang nih teman-teman, ya. Jadi kalau Anda baru live 1 hari itu sejam atau 2 jam tapi tidak ada yang melihat atau yang nonton, atau ada yang nonton 2, 3, sampai 5 orang, Anda jangan putus asa. Besoknya Anda live lagi, besoknya lagi live lagi. Pokoknya jangan patah semangat. Semuanya ada prosesnya. Saya ngomong kayak gini, saya udah coba, ya, dan sudah pernah dulu saat saya berjualan di toko offline, di mana Tokopedia baru masuk, Shopee baru masuk, dan saya belajar. Dan hal yang tidak terduga itu, toko online lebih banyak peminatnya, banyak pembelinya dibandingkan toko offline. Dan sekarang saya tidak memiliki toko offline dan benar-benar hanya mengandalkan online dan strategi-strategi. Buat teman-teman yang mempunyai pengalaman, bisa bagikan juga di kolom komentar, ya. Kita sharing, ya, kita saling bantu. Yang namanya kita sama-sama cari cuan, sama-sama pedagang. Ya, semoga saran saya ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman yang saat ini toko offline-nya sepi. Ingat, ikutilah perkembangan zaman dan selalu belajar, belajar, dan belajar. Sukses selalu buat teman-teman semuanya, dan kita akan berjumpa kembali di pembahasan lainnya.